dengan total nilai 812. Kepada yang berbahagia, Saudari Iis Dahyanti, putri dari Bapak Sutrisno, dimohon tampil ke depan. Grade nilai tertinggi, uji kompetensi sertifikat internasional Microsoft Office Specialist atau MOS dari program studi komputerisasi akuntansi dengan total nilai 942. Kepada yang berbahagia, Saudari Luciana Widiawati, ahli media MOS, putri dari Bapak Wahyudin, dimohon tampil ke depan. Grade nilai tertinggi, uji kompetensi sertifikat internasional Microsoft Office Specialist atau MOS dari program studi komputerisasi akuntansi dengan total nilai 942. Kepada yang berbahagia, Saudari Mita Audina, ahli media MOS, putri dari Bapak Tony Mulyana, dimohon tampil ke depan. Hadirin yang kami hormati, pembacaan janji wisudawan, lulusan sarjana dan lulusan diploma Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Rosma tahun akademik 2018-2019 oleh wakil wisudawan diikuti oleh seluruh wisudawan. Yang terhormat Saudara Ridwan Mawardi, Sarjana Komputer, dipersilahkan. Para wisudawan dimohon berdiri. Janji wisudawan wisudawati. Janji wisudawan wisudawati. 1. Kami wisudawan dan wisudawati STEMIK Rosma. Kami wisudawan dan wisudawati STEMIK Rosma adalah insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. adalah insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta menjunjung tinggi kesusilaan. Serta menjunjung tinggi kesusilaan. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 2. Kami wisudawan wisudawati STEMIK Rosma. Kami wisudawan wisudawati STEMIK Rosma adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami wisudawan wisudawati STEMIK Rosma. Kami wisudawan wisudawati STEMIK Rosma Bertanggung jawab untuk mengamalkan. Serta mengembangkan ilmu dan keterampilan. Yang kami miliki bagi kesejahteraan. Masyarakat. Kejayaan agama. Bangsa dan negara Republik Indonesia. 4. Kami wisudawan wisudawati STEMIK Rosma. Bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagai
bagian dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan. 5. Kami wisudawan wisudawati STEMIK Rosma senantiasa berupaya dengan kesungguhan hati memajukan dan menjunjung tinggi martabat, keagungan dan keharmonisan alma mater, Para wisudawan dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama, pesan dan kesan dari perwakilan wisudawan dan wisudawati. Yang terhormat, Saudara Ade Sutisna, Sarjana Komputer, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izinnya kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri upacara wisuda sarjana dan diploma pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 di Ballroom Hotel Mercure Karawang ini. Salawat beriring salam tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya ke peradaban dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Rosma, yang terhormat Bapak Ketua STEMIK Rosma beserta para wakil Ketua STEMIK Rosma, yang terhormat segenap jajaran Ketua Unit Pengelola Program Studi di lingkungan STEMIK Rosma, yang terhormat Ibu Bupati Karawang atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jabar Banten, yang terhormat para orang tua wali, para wisudawan wisudawati beserta tamu undangan, serta kawan-kawan wisudawan yang berbahagia. Saya sangat merasa terhormat dapat berdiri di sini mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati STEMIK Rosma untuk memberikan sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini. Karenanya perkenankan pada kesempatan yang teramat berharga ini saya berdiri menyampaikan sambutan singkat mewakili para wisudawan.
Hadirin yang saya hormati, jika kita boleh berandai-andai, Stimikrosma adalah manusia yang mampu merasa, mendengar, dan berbicara seperti kita. Kira-kira apa ya yang dirasakan Stimikrosma saat ini? Saya yakin hari ini Stimikrosma akan sangat bangga, berterima kasih, dan bahkan menangis terharu melihat kita. Hari ini telah bertambah tanggung jawab moral atas gelar yang disematkan bersamaan dengan nama kita. Tanggung jawab sebagai mahasiswa barangkali memang telah selesai. Namun, tanggung jawab atas ilmu dan gelar yang kita miliki akan terus ada selama kita masih hidup. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih menjaga kita dengan segenap impian-impian besar kita tentang masa depan. Kemudian, atas apa yang kita raih pada hari ini, kita patut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu semua proses ini. Untuk itu, perkenankanlah saya mewakili wisudawan-wisudawati berdiri sini untuk menyampaikan terima kasih. Ucapan terima kasih yang paling pertama dari kami adalah ungkapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga kami yang telah memberikan dukungan terbesar berupa kepercayaan, dukungan moral, dan juga dukungan kasih sayang dalam menempuh perjuangan belajar di kampus ini. Kemudian, selaku perwakilan dari wisudawan, saya juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh sivitas akademika Stimikrosma, Bapak Ketua Stimikrosma, para wakil ketua, para kepala unit pengelola program studi, para dosen, dan seluruh karyawan di lingkungan Stimikrosma yang selama ini telah membimbing, mengarahkan, dan membantu kelancaran studi kami menjadi orang tua kami saat kami berada di Stimikrosma ini. Kepada seluruh wisudawan-wisudawati, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih pada hari ini. Apapun predikat kelulusan kita, yakini bahwa itulah yang terbaik yang dapat kita capai. Saksikanlah bahwa pada hari ini tidak hanya rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang dapat tersenyum, tetapi lihatlah orang-orang yang berada di samping kanan dan kiri yang selama ini berjuang di belakang kita untuk membiayai kita dapat tersenyum bahagia. Karena pada hakikatnya, apa yang menjadi kebahagiaan kita adalah sebuah kebahagiaan yang besar bagi mereka. Kita patut bersyukur dan bangga telah menyelesaikan salah satu amanah dari mereka. Senyuman mereka adalah sebagian kecil daripada seluruh senyuman yang kita harapkan. Dan air mata mereka adalah sebagian besar yang harus kita hapus melalui apa yang telah kita dapatkan di Stimikrosma ini. Rekan-rekan wisudawan-wisudawati, hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. Hari ini bukanlah akhir dari mimpi kita. Lulusan Stimikrosma saat ini perlu memiliki shifting paradigm, sebuah perubahan cara pandang dari paradigma lama menuju paradigma baru yang adaptif dengan berbagai perubahan yang sedang berkembang saat ini. Revolusi Industri 4.0 memiliki implikasi besar dalam menjaga eksistensi keilmuan.
perebutan ruang publik, dan kontestasi semakin menguat ketika dunia terbuka lebar tanpa batas. Inilah tugas kita selanjutnya. Karawang ke depan khususnya adalah tentang bagaimana kita mampu mengamalkan ilmu kita demi kemajuan dan demi kesejahteraan rakyat Karawang. Semoga kita mampu menjadi intelektual yang bertanggung jawab atas ilmu yang kita punya. Terdapat kalimat bijak dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Kemudian ada kata bijak lain yang dilontarkan oleh Winston Churchill. Sukses adalah kemampuan untuk berpindah dari satu kegagalan ke kegagalan yang lainnya tanpa kehilangan antusiasme. Sebagai penutup, saya mewakili teman-teman wisudawan-wisudawati ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses pendidikan di kampus tercinta ini kami berbuat banyak kesalahan. Kami juga memohon doa dari para hadirin semua agar kami semua bisa menggenggam masa depan yang gemilang. Sebuah pantun untuk kita semua. Terasa hangat sinar surya, elok disimpan penerang senter. Wisudawan-wisudawati silakan berkarya, tapi jangan lupa dengan alma mater. Izinkan pula saya mengutip kalimat motivasi. Kita tidak harus ahli dalam melakukan sesuatu, karena kita yang akan membangun keahlian itu dari melakukannya. Orang hidup untuk dirinya sendiri akan hidup sebagai orang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Orang yang hidup bagi orang lain akan hidup sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian besar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Yayasan Pendidikan Rosmah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yakobus Susanto, Magister Manajemen, dipersilakan. Yang terhormat Pak Ketua PIK Rosmah, Senat. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pembina Yayasan Rosmah, Bapak Ageng Saputra SHMKN, dan Dr. Anda Lani Herlina, dan juga Bapak Pengawas Yayasan, Bapak Dr. Andes Daria, MPD, MAP. Yang terhormat Bapak Kepala LLD Wilayah 4 Jabar dan Banten yang saat ini diwakil oleh Ibu Hajah Dr. Anda Dansah MSI, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan LLD. Bupati Karawang atau yang mewakilinya, dan yang terhormat Civitas Akademika, wisudawan wisudawati, orang tua serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para wisudawan dan wisudawati, pada wisuda ke-16 ini, saya sebagai pribadi dan juga mewakili segenap
pengurus dari Yayasan Pendidikan Rusma mengucapkan selamat, profisiat, dan semoga wisuda ini menjadi pembuktian bagi Anda semua untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkualitas. Pada wisuda ke-16 ini, bertepatan dengan 20 tahun Akademik Rusma, maka ini menjadi momentum yang sangat bagus, sangat indah, dan sangat mendalam. Karena apa? Karena di dalam usia yang ke-20, kalau di dalam teori karir, usia 20 tahun adalah usia eksplorasi. Disitulah Akademik Rusma juga berharap mengupayakan supaya seluruh aktivitasnya itu membantu eksplorasi kapasitas, kapabilitas, dan talenta dari mahasiswa. Pada dasawarsa kedua ini menjadi sangat penting karena apa? Akan menjadi milestone. Mengapa? Akademik Rusma sebentar lagi akan pindah ke kampus baru, dilengkapi dengan kampus baru. Diharapkan di kampus baru ini nanti seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi akan bisa menuju pada standar-standar yang sudah ditetapkan. Tentu saja ini menjadi perjuangan yang sangat berat bagi seluruh lini sivitas akademika. Karena gedung bukanlah apa-apa, tapi gedung harus diisi dengan kekuatan, kemampuan, intelektualitas, dan kapasitas kita. Tentu dalam pembangunan gedung ini, kami dari pengurus Yayasan Pendidikan Rusma dan juga mewakili STIMIK Rusma mengucapkan terima kasih atas segala upaya yang sudah dilaksanakan dan sedang dikerjakan oleh Bapak Ageng Saputra dan Ibu Dr. Andalani Herlina yang sepenuhnya ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Bukan hanya bangunannya, tetapi juga isinya. Bukan hanya infrastrukturnya, tapi juga suprastrukturnya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan juga para wisudawan yang saya cintai. Yayasan Pendidikan Rusma mencoba untuk mewujudkan 5 nilai. Nilai pertama adalah inklusivitas. Dalam dunia pendidikan seringkali inklusivitas lebih dipandang sebagai menerima siswa atau mahasiswa yang berkekurangan. Bukan. Inklusivitas adalah lawan dari eksklusivitas. Kita terbuka atas pandangan, latar belakang, kemudian juga suku, ras, agama. Pemikiran-pemikiran harus terbuka. Itu adalah nilai pertama yang ingin kita wujudkan. Terbuka atas persoalan-persoalan, masalah-masalah. Sehingga kita bisa menjadi semakin dewasa karena masalah dan kita mampu menyelesaikan masalah. Nah, salah satu masalah yang penting di dalam dunia pendidikan kita adalah kemerdekaan berpikir. Maka dengan euforia Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka harus dikuatkan dengan yang namanya Merdeka Berpikir. Maka para wisudawan-wisudawati, kami harapkan bahwa kemerdekaan berpikir Anda semuanya harus tetap terbuka. Karena tanpa merdeka berpikir, maka Anda tidak akan bisa merdeka belajar dalam hidup masyarakat. Merdeka menerima semua perbedaan. Merdeka untuk mengembangkan seluruh potensi-potensi yang ada. Jadi rumah besar dari inklusivitas adalah kemanusiaan. Yang kedua ini terkait dengan intelektualitas. Yayasan Pendidikan Rusma ingin menguatkan nilai intelektualitas karena memang secara substantif bahwa kita menyelenggarakan pendidikan, maka yang ingin kita kembangkan adalah daya pikir, daya nalar, daya analisis. Maka di dalam diskusi-diskusi saya dengan pembina, filosofi untuk belajar hidup bersama ini harus dikuatkan.
bukan hanya hal-hal yang artifisial. Itu yang menjadi penting. Sehingga Anda menjadi intelektual yang kuat. Yang ketiga, tentu dalam kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari apa yang dinamakan dengan spiritualitas. Apapun latar belakangnya. Spiritualitas kemanusiaan itu menjadi kekuatan kita. Spiritualitas nilai pribadi yang Anda dapatkan baik dari agama, kelompok, golongan, nilai-nilai luhur dari pribadi Anda, ini harus dikuatkan. Maka dalam penyelenggaraan pendidikan, kami dari TK, SD, SMP, dan SMA Tunas Dharma, itu adalah beberapa unit dari pendidikan kami, tetap mengedepankan beberapa nilai yang kita perjuangkan. Dengan mempunyai spirit kehidupan yang kuat, maka 3 hal itu tadi, yaitu inklusivitas, intelektualitas, dan kuatkan dengan spiritualitas, maka kita akan menghasilkan pribadi-pribadi yang mempunyai integritas. Dia jujur, berbela rasa, berbelas kasih, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka diharapkan dengan nilai-nilai itu, Yayasan Pendidikan Rusma melalui unit-unit pendidikannya, termasuk juga SMK Rusma dan STEMIK Rusma, bisa membantu peradaban. Dan semua itu ujung-ujungnya adalah kualitas. Maka para wisudawan kita harapkan menjadi berkualitas setelah menempuh pendidikan di STEMIK Rusma. Para wisudawan, wisudawati, serta tamu undangan yang berbahagia, nilai-nilai yang ada semua itu tentu perlu kita kuatkan dengan kerjasama. Maka dalam hal ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada dunia pendidikan yang ada di Kerawang, perwakilan dari SMA atau SMK yang hadir pada hari ini, dunia industri, pemerintah daerah, dan juga tentu saja Aptikom, Aptisi, ABBTSI, dan secara khusus untuk LL Dikti yang terus-menerus memberikan pendampingan kepada penyelenggaraan pendidikan tinggi kami, yaitu STEMIK Rusma. Mohon disampaikan salam hormat kami untuk Pak Prof. Uman, bahwa kami STEMIK Rusma tentu terus-menerus ingin mengharapkan kerjasama dan pembinaan, karena yang sekarang terjadi adalah bahwa kami ingin menguatkan dari sistem kami, infrastruktur kami. Maka dengan ini pula kami berharap bahwa ujungnya dari nilai dari apa yang kami perjuangkan, kualitas ini bisa bertumbuh dan berkembang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga sebagai yayasan kepada orang tua, wali dari mahasiswa yang telah mempercayakan seluruh pendidikan putra-putrinya di bawah naungan pendidikan Rusma. Juga kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, bahwa dalam penyelenggaraan kami, pendidikan yang di unit-unit kami dari TK, SD, SMP, dan SMK maupun STEMIK, ini selalu mengedepankan yang namanya toleransi tinggi atas kemanusiaan. Maka Bapak Ibu, orang tua, wakil dari orang tua, mahasiswa, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan pendidikan putra-putri Bapak di STEMIK Rusma. Wisudawan, wisudawati, serta tamu undangan yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk para wisudawan, semangat untuk menempuh kehidupan yang tidak lagi mudah, tetapi penuh dengan tantangan. Jadikanlah diri Anda, jadikanlah pribadi-pribadi yang kuat dalam bersaing dan berkompetisi. Tantangan ke depan tidak lebih mudah, tetapi lebih sulit, tetapi itu bukan menjadi kendala Anda untuk selalu bersemangat. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masa depan Anda
secara keseluruhan ada di tangan Anda. Kami Yayasan dan STIMIK sudah membekali Anda, mendampingi Anda selama 3-4 tahun. Kami berharap kami juga akan menjadi bangga ketika nilai-nilai yang ingin kami wujudkan ada di dalam diri kalian semua. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Haja Dice Udansyah, Magister Sains. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Haja Dice Udansyah, Magister Sains. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin amma ba'du. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita guna mengikuti acara wisuda STIMIK Rosma ini, mengingat tugas yang bersamaan waktu. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf beliau, dan beliau menyampaikan salam hormat untuk hadirin sekalian. Selanjutnya beliau menugaskan kepada saya untuk menyampaikan sambutannya. Untuk itu izinkanlah saya menyampaikannya. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten pada acara wisuda STIMIK Rosma tahun akademik 2018-2019 Sabtu 7 Maret 2020. Yang terhormat Bupati Karawang atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Rosma beserta jajaran, yang terhormat Ketua STIMIK Rosma beserta Sivitas Akademika, yang terhormat Ketua Senat STIMIK Rosma beserta anggota, yang terhormat seluruh unsur muspida, baik sipil maupun militer, yang terhormat wisudawan, wisudawati, orang tua dan keluarga wisudawan, wisudawati, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati. Dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul, menghadiri dan menyaksikan upacara wisuda sarjana dan diploma STIMIK Rosma yang ke-16 tahun akademik 2018-2019 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, kami atas nama jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, mengucapkan selamat kepada Ketua STIMIK Rosma yang telah berhasil melaksanakan proses belajar mengajar hingga dilaksanakannya wisuda para lulusan STIMIK Rosma ini. Kepada para wisudawan wisudawati, kami ucapkan selamat atas keberhasilan saudara menyelesaikan pendidikan di STIMIK Rosma ini. Begitu pula ucapan selamat kami sampaikan kepada orang tua di mana putra dan putrinya telah berhasil mengukir prestasi dalam kehidupan mereka. Hadirin yang kami hormati, kehadiran perguruan tinggi merupakan salah satu pilar penting yang dapat membawa perubahan suatu bangsa, karena perguruan tinggi tidak hanya dapat menjadi sarana bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi merupakan proses pembelajaran di kampus yang diharapkan dapat menjadi wahana yang sangat penting untuk merubah pola pikir mahasiswa menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis. Di era revolusi industri 4.0 ini, kita dihadapkan pada pesatnya perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap karakteristik pekerjaan yang ada pada saat ini, di mana penguasaan keterampilan dan kompetensi menjadi hal pokok yang perlu diperhatikan.
pemanfaatan teknologi serta internet yang begitu canggih dan masif di era revolusi industri 4.0 ini pada akhirnya menuntut peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi Indonesia. Tantangan revolusi industri 4.0 harus direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan tinggi agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dalam merespon berbagai tantangan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pendidikan tinggi wajib merumuskan kebijakan strategis dalam berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, dengan melakukan riset, pengembangan hingga inovasi agar tercipta efisiensi pengelolaan pendidikan maupun peningkatan mutu proses pembelajaran. Wisudawan, wisudawati yang kami banggakan, hari ini saudara-saudara resmi dilantik di wisuda sebagai lulusan perguruan tinggi. Maka mulai hari ini harus sudah ada tekad dalam diri masing-masing bahwa telah terjadi perubahan status saudara menjadi seorang cendekiawan yang punya tanggung jawab sebagai pribadi maupun warga masyarakat terdidik. Selepas dari sini, saudara-saudara semuanya dapat menjadi kebanggaan keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Jadilah sosok pribadi yang berkualitas dan berkompeten. Sehingga kehadiran saudara di dalam masyarakat benar-benar dapat diandalkan. Sebagai seorang lulusan perguruan tinggi, hendaknya saudara menjaga nama baik alma mater saudara. Jangan cepat merasa puas dengan apa yang sudah didapat. Masih panjang jalan yang akan ditempuh dalam hidup ini. Masih banyak pengorbanan dan perjuangan yang harus dihadapi. Masih banyak ilmu pengetahuan yang harus digali dan dipelajari. Dan masih banyak prestasi yang harus atau perlu diraih. Akhirnya kepada keluarga besar STIMIK Rosma, kali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kerja kerasnya dalam peran serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tidak lupa kami sampaikan kepada STIMIK Rosma agar terus meningkatkan kualitas, baik kualitas tenaga pengajar maupun kualitas manajerialnya. Diiringi harapan dan doa, kami mengucapkan selamat wisuda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya, dan semoga pula kegiatan ini menjadi amal ibadah yang mendapat ridhonya. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, Profesor Dr. Uman Suherman, AS, MPD. Sekian hadirin yang saya hormati, sambutan tertulis telah saya bacakan dan sedikit barangkali saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua STIMIK maupun Ketua Yayasan. Tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau ini bahwa STIMIK Rosma konsisten terhadap mutu pendidikan. Untuk itu kita berikan aplaus terhadap STIMIK Rosma ini ya. Ya, alhamdulillah ya tadi sudah disampaikan bahwa STIMIK Rosma tadi konsisten terhadap mutu pendidikan dibuktikan satu tadi dengan terakreditasinya oleh BAN PT ya. Ini STIMIK Rosma ini. Adik-adik, kalau adik-adik tidak diakreditasi oleh STIMIK Rosma, STIMIK Rosma ini tidak diakreditasi oleh BAN PT, maka adik-adik tidak legal dan tidak boleh mewisuda ya STIMIK ini. Jadi alhamdulillah ya adik-adik sekarang diwisuda dan sudah memiliki status akreditasi, bahkan tadi B ya Pak ya, termasuk juga institusinya. Jadi alhamdulillah ya. Yang kedua tadi para dosennya juga sudah mengenyam pendidikan S3 ya, banyak tadi katanya 20 ya di studi lanjutkan oleh STIMIK Rosma. Alhamdulillah, dan beberapa yang sudah lulus ya Pak ya, tadi sudah menjadi doktor. Mudah-mudahan kita doakan yang doktor-doktor ini segera menjadi guru besar, karena tiada lain cita-cita seorang dosen adalah guru besar, dan tidak ada dosen yang mengenyam guru besar tidak melalui jenjang pendidikan S3 ya. Nah ini jadi selangkah lagi ya Pak ya, jadi silahkan alhamdulillah. Selanjutnya tadi juga didukung oleh sarana prasarana ya Pak ya, Ketua Yayasan ya, sudah membangun lagi gedung ya yang representatif. Jadi nanti adik-adik angkatannya mungkin sudah bisa nanti menempati di tahun berapa Pak itu. Nah mudah-mudahan kita doakan saja ya, mudah-mudahan cepat selesai. Nah jadi semua
dukungan untuk menjadi konsisten terhadap mutu pendidikan sudah digulirkan ya tadi oleh ketua maupun oleh ketua yayasan. Jadi mudah-mudahan Stimik Rosma berkembang dan berkembang lagi. Amin. Amin. Adik-adik itu. Jadi sekali lagi barangkali ya kalau dipanjangkan mungkin bisa panjang ya, tapi mungkin adik-adik ingin segera dipoto-fotokan ya. Saya maklum lah ya dengan baju kebesarannya ini dengan orang tua ya, ibu, bapak ya, suami, istri, pacar ya. Jadi saya mungkin cukupkan saja dulu sekian ya. Adik-adik sekali lagi, jadi adik-adik yang diwisuda pada pagi ini saya doakan mudah-mudahan karir saudara atau cita-cita saudara cepat terlaksana dengan baik. Demikian barangkali adik-adik sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kata kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena tadi adik-adik ditutup dengan pantun, saya juga dengan pantun ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saninten buah saninten, saninten di kalapaan. Hapunten, abdi hapunten, pilih ayah kalepatan. Terima kasih. Melanjutkan penyerahan cenderamata oleh Ketua Yayasan Pendidikan Rosma yang terhormat Bapak Dr. Andes Yakobus Susanto, Magister Manajemen, dipersilakan. Sambutan keempat dari Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Rosma yang terhormat Bapak Aking Saputra, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dipersilahkan. Hormat Bapak Ketua Yayasan, Ketua Senat dan Aktivitas Akademik STMIK Rosma, Bapak Ibu undangan dan para orang tua mahasiswa serta adik mahasiswa yang sudah pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya saya tidak mempersiapkan diri untuk menyampaikan ini, tapi mungkin ada baiknya juga. Pertama, saya menyampaikan sebetulnya saya setiap kali menghadiri sudah seperti ini, Labuan Cik Sunda mah waas. Jadi 35 tahun yang lalu saya juga mirip dengan adik-adik. Asa teh kurang lembur kene. Ya. Coba saya masuk sekolahnya di Jakarta, ya, orang-orang teh orang lembur. Asa kumaha gitunya, geuning bisa lulus teh bingung, arek naon, kayak sama lah. Mungkin adik-adik sebagian yang udah kerja, mungkin udah lebih tenang. Kalau yang baru bingung, apalagi zaman dulu mah punya kakak juga sama, dalam arti orang kampung lah gitu. Mau kemana-kemana bingung, mau karir apa bingung, arek tatanya. Orang tua juga mungkin terbatas, sama bingung juga gitu. Tapi karena hidup ya, Labuan Cik Sunda mah kumaha daprak jeung eukeurna gitu. Jadi jalani aja apa yang ada di hadapan kita. Ya kan, tentu dengan lingkungan kita ada orang tua kita, ada senior kita, ada tetangga kita, ada guru kita, ada dosen kita. Siapapun jalani aja. Jadi Labuan Cik Sunda mah hirup mah kumaha daprak jeung eukeurna. Jadi kalau kita terlalu berpikir terlalu jauh juga sebetulnya juga ya nggak tahu, karena orang yang berpikir terlalu rumit juga masalahnya sama, yang terlalu sederhana juga masalahnya sama. Jadi jalani saja. Artinya yang penting kita punya semangat yang baik, kita punya itikat yang baik untuk kehidupan kita sendiri. Nah, sekalian, sebagai seorang Kerawang yang juga kebetulan putra daerah, saya ingin menyikapi keadaan kita. Di Kerawang ini daerah industri. Kita kota industri setelah mungkin daerah dari Tangerang, Bogor, Bekasi, Kerawang, dan sekarang merembet ke Purwakarta, ke Subang, dan seterusnya. Banyak persoalan di Kerawang. Tapi persoalan ini kita bukan ingin mencari salah siapa atau kemana, tapi kita memahami peta permasalahannya seperti apa. Nah, kalau adik-adik yang belajar pengantar ilmu ekonomi mungkin mengerti istilah ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ya. Jadi pada dasarnya masalah-masalah makro itu adalah masalah negara. Negara itu yang namanya pemerintah pusat dengan jajarannya,
pemerintah daerah dengan jajarannya. Kita punya energi kecil, saya kecil, STMI Kroma kecil, adik-adik kecil, itu energi kecil. Energi besar itu adanya di negara. Karena negara yang punya power untuk mengarahkan kita ini seperti apa nanti. Kebudayaannya, ekonominya, kesejahteraannya, lingkungannya, itu energi makronya di negara. Ya, kita mungkin ikut sumbangsi negara dalam banyak situasi bisa saja. Tetapi dari segi kita memikirkan kita mikro kita. Nah, untuk Kerawang, mikronya ini juga sulit berkembang. Karena apa? Karena problem-problem yang ada ini jadi sebenarnya ini cukup Pak, ini kurang dekat sih. Saya kurang dekat bicaranya. Karena kurang disikapi dengan baik. Angkatan kerja lulusan SMA aja setiap tahun berapa ya Pak? Ada 50.000 nggak ya SMA SMK di Kerawang per tahun ya Pak ya? SMK. Nah, yang keserap ke perguruan tinggi berapa banyak? Nah, lulusan sarjana dari kita STP Krosma dan dari universitas yang lain, apalagi universitas yang besar seperti Unsika dan UBP gitu ya, yang jumlahnya besar. Nah, mereka kemana? Nah, bagi adik-adik yang kebetulan sudah dimulai karirnya sejak awal, ya bersyukurlah, artinya tinggal mengembangkan karir, memelihara sampai bagaimana bisa lebih berkembang lagi. Nah, adik-adik yang belum punya kesempatan, ya, artinya yang penting kita selalu bersemangat. Jadi nomor satu itulah berpikir positif, ya. Kita jangan berpikir, waduh, bagaimana nih keadaan kita seperti ini. Ya, sebagai seorang manusia wajar. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya sebetulnya sedih ya. Di medsos belakangan ini, bukan sedih lah, artinya prihatin. Ada penentangan terhadap Omnibus Law. Ya. Adik-adik, ada yang udah tahu Omnibus Law itu apa? Ya, saya sedikit ya. Jadi Omnibus Law itu sebetulnya sama dengan undang-undang. Sama dengan undang-undang yang lain, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang kesehatan, undang-undang pendidikan. Cuma caranya begini, ada beberapa undang-undang, sebenarnya bukan beberapa, banyak ya, karena itu bisa mencapai hampir 100. Hampir 100 undang-undang di kita itu ada kekeliruan pengaturan yang sebetulnya tidak perlu tapi berlebihan. Nah, pemerintah memahami atau mengetahui situasi ini, ingin berubah. Tapi kalau berubah satu persatu, itu bisa 50 tahun baru selesai.